Petani di zaman sekarang adalah profesi yang tidak populer. Kerja keras tiap hari di bawah terik matahari dan pendapatan minim membuat banyak orang memilih jadi buruh pabrik daripada petani. Menjadi sangat istimewa kalau ada milenial yang mau terjun menjadi petani. Untuk Listiorini, menjadi petani adalah panggilan jiwa. Ia memang terlahir dari ayah dan ibu petani. Perempuan yang jadi petani milenial andalan Kabupaten Ngawi ini tak sekadar jadi petani biasa. Ia juga merintis pembentukan Koperasi Cemoro sebagai wadah untuk menjadikan petani kuat di hulu dan hilir. Koperasi Cemoro itu kepanjangan dari Cepoko Mulyo Raharjo. Itu nama desa kami adalah Desa Cepoko dan harapan kami semakin mulia dan sejahtera. Seperti itu. Koperasi Cemoro sendiri berdiri di tahun 2022. Kami lebih tepatnya adalah koperasi produsen, yang mana saat ini concern kami adalah produksi beras, di mana sebelumnya adalah cabai, gabah, dan sekarang lebih concern ke beras. Meskipun cabai tetap ada, Pak. Cabai ada, terus sekarang nambah lagi melon di bisnisnya. Untuk anggota koperasi sendiri berjumlah 23 orang. Untuk petani mitranya, kita yang perbanyak petani mitra. Petani mitra kami ada lebih dari 300 orang di 5 kecamatan di wilayah Ngawi Barat. Itu skema kemitraannya yang kami tawarkan kepada petani adalah mulai dari pembiayaan, pendampingan, sama pasca panen. Lebih ke situ. Dan harapan kami untuk Koperasi Cemoro semoga bisa menjadi solusi bagi petani yang biasanya kekurangan modal sama kesulitan jual itu, Pak. Kalau produk utama sendiri dari Koperasi Cemoro adalah beras medium, beras konvensional atau beras yang biasa dikonsumsi masyarakat pada umumnya dengan merek Cemoro, yang pemasarannya juga sudah meliputi wilayah dari Ngawi sampai Surabaya, yang terjauh Malang kalau arah selatan ya. Terus untuk ke baratnya kita juga sudah sampai Solo, Semarang, Bogor, sama Jakarta. Lalu selain beras yang medium, kita juga ada yang namanya beras mentik susu. Ini juga beras khusus dari Koperasi Cemoro. Ada juga mentik wangi seperti ini. Terus ini yang beras merah. Ada juga beras hitam, tapi stoknya lagi nggak ada. Lalu di samping itu juga kita berinovasi. Ada yang namanya nasi kuning sama nasi uduk. Nasi liwet juga ada sebetulnya. Ini juga sudah siap masak, lengkap dengan bumbu dan rempahnya. Selain itu kita juga bermitra dengan petani singkong. Jadi memproduksi produk turunan yaitu nasi tiwul ini. Ini makanan tradisional tapi segmentasi pasarnya memang tertentu, tapi ini enak. Sebelumnya Koperasi Cemoro itu kan adalah kelompok tani, diinisiasi oleh ketua kelompok tani kami untuk membuat sebuah koperasi, di mana waktu itu ada pelatihan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi dengan tema KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani, supaya kelompok tani ini semakin bisa bersaing dengan produk-produknya, yang notabene selama ini kan dijual dalam bentuk mentah. Gabah gitu kita jual dalam bentuk mentah ke pabrik atau ke tengkulak seperti itu. Dengan adanya koperasi harapannya supaya lebih punya daya saing. Kita bikin koperasi di tahun 2022 itu beranggotakan 23 orang sampai sekarang. Jadi yang kita banyakin adalah petani mitra. Kalau sebelumnya kan kita jualnya gabah langsung ke pabrik, Nah di situ kok kayaknya eman ya kalau kita ini nggak bikin sesuatu. Akhirnya kita berinovasi, ngobrol sama ketua Gapotan bahwa kita kan ada ini bangunan ini ya, aset dari Gapotan, di mana ini juga fasilitasi dari Dinas Pertanian. Lalu kita berkolaborasi dengan Gapotan untuk penyerahan pengelolaan supaya dikelola oleh Koperasi Cemoro. Nah, awal mula kami produk utamanya adalah beras biasa. Terus kalau beras biasa kok kayaknya mau bersaing kok susah ya nama Cemoro ini, seperti itu. Bagaimana kalau berinovasi lagi? Masuklah beras khusus. Kita juga punya petani mitra itu beras khusus ini. Beras hitam, beras merah, mentik susu, mentik wangi. Lalu dari beras khusus kita berinovasi lagi menjadi beras nasi uduk ini. Nah ini juga cukup ramai penjualannya di marketplace ya. Ini cukup ramai. Yang diperlukan sebetulnya adalah kesadaran bahwa bertani itu pekerjaan yang mulia. Karena kita ini bergerak dalam bidang pangan yang dimana itu dibutuhkan oleh banyak orang. Itu. Kalau yang tantangannya sendiri, permodalan mungkin Pak, sama kemauan. Lalu kultur ya, kultur di keluarga, sekup kecilnya keluarga. Biasanya orang tua itu malah melarang anaknya bercita-cita petani.
Sementara bertani itu nggak harus kotor, nggak harus di sawah. Anak-anak dan teman-teman milenial yang lain itu banyak yang bertani dalam greenhouse. Nah itu kendalanya di modal tadi. Meskipun modal itu juga bukan hal yang utama, tapi itu penting permodalan. Inovasi dalam padi ya Pak ya, penting banget Pak, terutama saat kemarau. Saat kemarau itu dari kabupaten kami sendiri juga banyak kan program-program pembuatan sumur. Di sini juga sumur bor juga sudah banyak sekali. Masa tanam di sini untuk padi setahun sampai 3 kali, itu di musim kemarau full sumur. Kalau solar kan kita berat banget nih operasionalnya. Ada masuklah listrik masuk sawah. Nah ini banyak sekali sudah di sawah-sawah tuh pakai listrik. Tinggal beli token aja, udah enak. Itu di tahun pertama 2022 omset kami itu baru sekitar hampir 30 jutaan. Tahun 2022 kita berdiri di bulan Oktober. Itu berarti kan Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan kita kerja itu dapat omset sekitar itu tadi. Lalu masuklah tahun 2023 utuh. Itu di angka dari keseluruhan unit bisnis itu di angka kurang lebih 7M. Lalu masuk ke 2024 di atas 10M sekarang. Pengembangan pertanian padi harapan kami mudah-mudahan skema bisnis seperti yang kami terapkan ini semakin menular ya, bisa direplika di luar Ngawi atau dimanapun silahkan, mau kerjasama dengan Cemoro silahkan, kami juga sangat terbuka membuka peluang kerjasama ini. Dan harapannya lagi adalah petani itu tidak kesulitan menjual, tidak kesulitan modal, karena petani itu sudah susah ekonominya kebanyakan. Kalau rata-rata petani kan middle low ya Pak ya, itu terus pada saat panen mereka masih dipusingkan dengan penjualan, pada saat mau nanam mereka dipusingkan dengan modal, pada saat perawatan tanaman dipusingkan dengan hama. Nah ini sebetulnya di dalam Koperasi Cemoro sudah ada semuanya ini, solusi-solusi ini mudah-mudahan bisa direplika di semua kabupaten di Indonesia.